Subscribe ya guys, dan juga like video ini dan bunyikan loncengnya. Tonton terus video ini gratis gratis gratis. Selamat datang di channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel gua ini, di channel Yusuf Nova Fadlullah, gua kali ini akan membahas tentang masalah kasus corona nih guys, atau COVID-19, yang dimana kasus corona ini sudah sangat tersebar luas banget hingga seluruh dunia guys. Bayangkan guys, yang kita pikir mungkin semua masyarakat semua pikir itu cuma terletak di kota Wuhan doang ini guys. Kita prihatin banget waktu itu di pada bulan 12 kemarin. Nah, saat ini corona ini atau COVID-19 ini sudah sangat tersebar luas banget dan memakan korban sangat banyak banget sehingga sampai ribuan, dan untuk yang sakit puluhan ribu orang. Itu di seluruh dunia nih guys. Nah, jadi gue akan membahas tentang corona yang terada di kota Balikpapan saat ini. Dan juga gue akan ngasih tahu himbauan pada saat ini di tanggal 18 bahwa di Indonesia saat ini sudah terdapat 227 orang yang positif corona, dan yang meninggal 19 orang yang positif corona guys. Aduh ya Allah, gue sangat prihatin banget, gue respect banget. Gue ya gak takut sih, cuman ya kalau bisa kita hati-hati gitu sih guys. Jadi gue saat ini membatasi waktu di luar. Saat ini gue sedang aktivitas di rumah aja untuk satu hari ini. Dan dimana tadi juga gue besok akan datangin ke rumah sakit yang ada di Balikpapan, yang dimana menangani kasus corona atau COVID-19. Dan saat ini untuk di Balikpapan, khusus Balikpapan ini, corona atau COVID-19 alhamdulillah banget dan bersyukur banget, untuk positif tidak ada, alhamdulillah negatif semua, masih aman untuk di daerah Balikpapan. Tapi cegahnya, Wali Kota Bapak Rizal Effendi telah membatasi atau menutup sebagian atau dibikin lockdown lokal gitu sih guys. Jadi Bapak Wali Kota Bapak Rizal Effendi telah meliburkan anak sekolah dari SD sampai SMA atau kuliahan dengan membatasi meliburkan hingga 2 minggu, termulai dari tanggal 16 Maret kemarin guys sampai 29 Maret ini. Nah, kenapa Balikpapan masih belum melakukan, atau Indonesia belum melakukan lockdown banget untuk seluruh Indonesia? Karena mungkin ya memang pemerintah masih melihat dulu ya. Karena lockdown itu nggak segampang mungkin lockdown banget itu, masih butuh proses besar itu kalau mungkin dipikir ya guys. Jadi untuk saat ini kota Balikpapan terhitung pada saat ini di tanggal berapa ini? Tanggal 18 Maret itu di Balikpapan, data monitoring harian kewaspadaan infeksi COVID-19 yang di kota Balikpapan, 10 pasien pulang, 14 pasien dalam pengawasan, dan 105 orang dalam pemantauan. Nah, itu gue dapat dari kabar, gue lihat dari portal Balikpapan nih guys, Instagramnya. Nah, di situ orang terkonfirmasi positif tidak ada, dan masih alhamdulillah seluruh rakyat Balikpapan masih sehat dari corona, masih terjauhi insya Allah selalu. Semoga jangan sampai amit-amit jabang bayi kita terjauhi dari virus ini ya, COVID-19 ini ya guys. Karena kalau bisa jangan sampai lah ya, karena di Balikpapan ini untuk pendatang apalagi yang akan nanti jadi ibu kota,
itu sangat apa ya, terganggu dengan adanya kasus seperti ini guys. Nah jadi untuk Balikpapan saat ini sedang melakukan pengawasan dengan sangat ketat banget nih guys. Nah, terdapat penambahan 2 pasien dalam pengawasan PDP yang baru masuk rumah sakit Selasa malam 17.03.2020 itu tanggal, sehingga PDP yang diobservasi bertambah dari 15 orang menjadi 17 orang. Pada hari ini terdapat 3 pasien dengan hasil tes negatif menjalani observasi dan kondisinya telah sehat, yang oleh tim dokter di rumah sakit diperbolehkan pulang pada hari ini. Mereka merupakan 2 orang siswa sekolah dan 1 orang dewasa, sehingga jumlah pasien pulang bertambah dari laporan kemarin berjumlah 7 orang kini menjadi 10 orang. Pada hari hasil pantauan kemarin terdapat 145 orang dalam pemantauan ODP atau status pasien dengan observasi di rumah gitu. Jadi ada juga yang diobservasi di rumah gitu sih guys. Namun pada hari ini sebanyak 40 orang sudah tidak menjalani observasi di rumah, sehingga jumlah ODP menjadi 105 orang guys. Nah dari situ sudah tidak lagi, karena mereka mungkin alhamdulillah sudah dinyatakan tidak ada atau tidak positif gitu. Nah jadi untuk pantauannya gue lagi pada tanggal 16 kemarin itu 17. Nah itu kemarin 7 pasien pulang, pasien dalam pengawasan 15, orang dalam pantauan 145. Jadi saat ini sudah sangat berkurang banget, yaitu dalam pantauannya berkurang 40, pasien dalam pengawasan tapi bertambah, dan pasien pulang bertambah. Nah, jadi kita saat ini alhamdulillah bersyukur di Balikpapan. Kita harus selalu bersyukur karena penyakit ini sangat, kalau dibilang ya bisa dibilang takut, ya bisa bilang juga enggak gitu ya guys. Karena nggak ada yang tahu gitu. Penyakit ini gejalanya sepele banget sebenarnya, tapi kita susah mengetahuinya gitu. Karena kita sangat bingung nih guys. Karena kalau dibilang gejala-gejalanya itu ya kalau dibilang apa ya, cuman kayak flu dan batuk dan juga panas. Nah jadi gue akan jelasin. Jadi panasnya ini adalah jika kalian panasnya melampaui dari 37 atau 38 lebih, itu kalian patut sudah dicurigai oleh petugas. Tapi jika itu masih tapi ditambahkan lagi dengan batuk kering dan juga flu atau sesak napas, susah bernapas, itu sudah ditandakan lagi. Itu sangat bahaya banget tuh guys. Itu ciri-cirinya. Nah jadi untuk kalian tuh kalau sudah ada tanda-tanda seperti kayak tadi, mohon segera datanglah ke rumah sakit yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, atau yang dianjurkan sih mungkin rumah sakit Kanojoso, Jatiwibowo sana sih guys. Yang dianjurkan banget sih untuk kalian untuk bisa cek positif atau negatifnya, tapi semoga negatif aja ya guys. Nah untuk Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pada tanggal 17 bulan 3 kemarin menyampaikan penjelasan dan perkembangan mengenai pencegahan virus COVID-19 lengkapnya. Nah, dari situ Bapak Wali Kota, Bapak Rizal Effendi menyampaikan pembatasan dalam banyak hal guys. Nah, dari pembanyakan hal itu, dari masuk atau keluar, atau maksudnya itu jika kalian mau pergi ke Jakarta atau pergi ke tempat lain atau keluar dari Balikpapan gitu, kalian akan dilakukan dengan pemeriksaan secara ketat. Akan dilakukan pemeriksaan yang sangat, kalau dibilang itu mungkin bisa dilakukan apa saja gitu pemeriksaannya, karena sangat dilakukannya dengan sangat ketat banget gitu guys. Nah, jadi
kalau bisa kalian kalau jika keluar ya udah jangan dulu lah kemana-mana, kalau bisa ya di rumah aja istirahat gitu kan, lebih enak juga itu guys kalau di rumah daripada jalan-jalan, capek juga kalian itu kan. Nah, jadi menghimbau dengan sangat agar tidak berpergian ke negara-negara atau daerah yang sudah terdampak COVID-19 atau Corona ini guys, atau menunda atau membatalkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh dari pusatnya. Nah, masalah kegiatan atau konser musik di Balikpapan saat ini, nah ini juga guys, kemarin gue lihat papan reklame bakal ada konser Dewa 19 nih guys. Dia akan melakukan konser di 3 kota, di Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Nah itu dia ya guys. Nah jadi saat ini Balikpapan itu sedang mengurangi aktivitas yang sangat besar-besaran gitu. Yang kemarin alhamdulillah acara ambiar-ambiaran Bapak dari Didi Kempot alhamdulillah berjalan normal dan sukses. Nah, tapi saat ini karena memang corona sudah tersebar luas banget di Indonesia juga, jadi pembatasannya pun sudah mulai diberlakukan. Nah, untuk juga dari acara-acara musik dan juga berpengaruh dari anak-anak sekolah tadi itu guys. Jadi dari SD, SMA, SMK itu diberlakukan berlibur hingga berlibur, dapat libur atau dirumahkan selama 2 minggu nih guys. Jadi buat adik-adik selamat nih ya dapat libur. Dan juga kalian tetap harus belajar, kalian harus tetap hati-hati, jangan berpergian ke mall, jangan berpergian ke happy-happy. Kalian harus tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian, ataupun juga kalian terpaksa harus keluar. Ini ada saran nih dari gua. Nah, jika kalian sudah keluar 21 jam. Ya, jam 9 sudah ya, diam sudah. Nah, jika kalian sudah keluar dari rumah dan pulang lagi ke rumah, kalian jika sudah sampai di depan rumah, gua mohon kalian harus ke kamar mandi atau ke tempat cuci tangan. Kalian harus cuci tangan kalian menggunakan sabun dan juga cuci dengan bersih atau dengan hand sanitizer. Tapi hand sanitizer itu tidak dianjurkan juga sih guys, kata istri gua. Nah, itu dia lagi ngayunin tuh. Gua kali ini bikin video nggak sendiri, gua bertiga, gua sama istri sama anak. Istri gue lagi ngayunin anak gue lagi asik bikin video ini, nggak apa-apa ya kan. Nah, dia istri yang setia, yang bagus, kerja keras dia guys. Ngomongin istri sih. Nah, saat ini sampai Selasa 17 Maret belum ada pasien yang positif di Balikpapan dan semoga hasil tes pasien suspek lainnya juga negatif, insya Allah, amin. Semoga gak ada yang positif, semoga selalu negatif nih untuk Balikpapan. Hanya saja perusahaan wajib Nah, untuk perusahaannya ini, para pekerja tetap melakukan aktivitasnya, hanya saja perusahaan wajib memberikan izin istirahat sekaligus menginstruksikan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan jika ada pegawai yang menunjukkan gejala flu, demam atau batuk. Ini sekaligus menjelaskan kebijakan lokal lockdown. Nah, Balikpapan ini sedang melakukan lokal lockdown atau cuma khusus di Balikpapan doang nih guys. Nah, jadi virus corona ini sudah kalau dibilang sangat juga ya apa ya kalau dibilang udah parah banget nih corona ini. Tapi ya kita sebagai manusia, namanya juga penyakit, apalagi ini virusnya juga menularnya juga kita susah mengetahuinya. Itu pun juga jika kalian berdekatan dengan, mohon maaf nih ya, untuk mungkin yang di luar sana ya, gue kasih tahu ke kalian, yang tertular itu dia kenapa bisa tertular itu karena dia dari, misalnya gue sama istri gue yang lain lah, misalnya si A berdekatan dengan si B. Nah, yang A ini positif, yang B ini dia normal.
Nah, jika dia berdekatan kurang dari 1 meter, nah terus mereka berbicara, nah itu sudah tertular atau sudah menyampaikan virus coronanya itu guys. Nah, jika yang si positif A ini sedang berbicara dengan si B, nah jadi jika dia si A dan B ini berbicara saling gitu, itu sudah terjangkit sebenarnya nih guys yang ini. Nah, misalnya ini sudah si B ini dia sehat, terus dengan lagi bicara dengan si A, itu si B ini dia akan terjangkit atau aktif virusnya di badannya dia itu dalam waktu 14 hari gitu sih guys. Ya kalau salah mohon komen aja di bawah, tapi kalau yang gue tahu itu sih dalam waktu 14 hari COVID-19 ini atau corona ini akan aktif di tubuh kita pada waktu 14 hari. Dikubumikan aktif. Nah, terus juga COVID ini di pasien B ini 14 hari ini dia akan mengalami gejala demam, baru disertai batuk, dan terakhir adalah flu. Udah usah gitu, nah kampret betul lu. Nah jadi ya gitu sih guys. Jadi kalau bisa kalian jika berdekatan dengan orang, ya kita nggak tahu lah ya kan namanya itu dia positif atau tidak, tapi setidaknya kita harus berjaga diri gitu kan. Jadi kalau bisa ya kalian harus bisa lebih dari 1 meter dari orang lain gitu sih guys. Jika kalian bertemu dengan sahabat kalian atau teman atau tetangga, jangan kalian bersalaman tangan, tapi dengan cukup begini, atau dengan hai, atau dengan setidaknya jangan sampai bersentuhan. Itu untuk menjaga diri sendiri dengan dirinya orang lain gitu. Nah, terus juga jika kalian di luar, pada saat misalnya kalian pengen membuka pintu di mall atau apa, setidaknya kalian jangan bisa sampai menyentuh menggunakan tangan atau dengan siku aja. Kalau misalnya mau pakai tangan ya kalian harus pakai plastik. Kalau enggak kalian pakai apa tuh, sarung tangan atau kompe, ya sembarang aja. Yang penting tangan ini jangan sampai nyentuh. Kita takut aja gitu kan, namanya juga tangan. Nah itu untuk pencegahannya, kita menjaga diri kita. Nah pada saat juga kita mau masuk lift, itu kalau bisa diusahakan kita jangan sampai berdesakan. Terus juga saat kalian menggunakan transportasi umum, itu kalau bisa kalian cari yang agak sepi aja, jangan juga yang rame-rame, berhimpit-himpit kan begini. Nah nggak enak juga kamu duduk. Nah kalau bisa kan udah yang kosong aja kan, santai juga hidupmu begini gitu sudah. Nah jadi kalian tuh kalau bisa ya jagakan diri kalian tuh ya untuk diri kalian sendiri lah gitu. Terus juga ya semoga aja virus corona ini cepat hilang sebelum bulan Ramadan atau sebelum puasa nih guys. Gue sedih jadi ini. Ya Allah, astagfirullah. Gue pengen jangan sampai virus corona ini masih melanda Indonesia, untuk seluruh dunia, yang untuk umat Islam. Gue mudahan aja, gue hanya bisa berdoa semoga aja virus corona ini ya cepat hilang aja sih guys, kalau bisa sebelum bulan Ramadan. Nah karena gue sedih banget gitu di bulan Ramadan, bulan puasa yang dimana kita harus menikmati di bulan-bulan suci nanti. Ya semoga aja lah hilang virus ini ya Allah. Jadi ya guys, jangan sampai di bulan Ramadan ini nanti kita masih yang pokoknya semoga aja hilang lah ya guys. Karena ya itu tadi, dengan virus corona ini atau COVID-19 ini sangat parah banget. Yang sudah nonton, gue terima kasih banget. Dan juga jangan lupa like, komen di bawah. Dan juga buat kalian, gue mohon jika kalian habis keluar dari rumah atau dari bepergian, jika sampai kalian balik lagi ke rumah,
Gua mohon kalian cuci tangan dulu pakai sabun. Ya kalau gua cuci tangan pakai sabun beda nanti ceritanya. Aneh. Nanti sabunnya yang bolong. Gitu. Nah, jadi buat kalian cuci tangan dulu pakai sabun sebelum kalian berdekatan dengan keluarga kalian ya guys. Dan juga jangan lupa kalian share. Dan untuk Kota Balikpapan, alhamdulillah semoga aja tetap negatif, tetap sehat Kota Balikpapan. Dan gua besok akan jalan-jalan ke rumah sakit 3 rumah sakit sih guys yang akan gue datangin, yang dimana yang kalau dibilang sih disarankan mungkin ke rumah sakit itu gitu yang terbaik mungkin. Oke, jangan lupa selalu tonton video gua dan semoga aja virus corona ini segera hilang sebelum bulan Ramadan gitu ya guys. Amin, amin, Allahumma amin. Terus hewan-hewan kekelawar, kalong-kalongan, nah itu juga itu menakutkan banget juga. Jadi kalian harus menjauhi ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga kalian selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan segala penyakitnya yang selalu dilindungi Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.